video kali ini saudara menarik apa yang kita bahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ardi Porditus Daily, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan pada saat ini saya akan menyaringkan pembelajaran tentang Kristologi bagi kita sekalian semua sebagai bagian dari tugas dalam perkuliahan. Mari kita belajar tentang Kristologi. Apa pengertian daripada Kristologi sendiri? Apa manfaat Kristologi bagi pribadi kita? Apa tujuan kita mempelajari Kristologi? Apa maksud kita mempelajari Kristologi? Kita akan membahas di pembelajaran kali ini supaya kita bisa tahu apa maksud dari Kristologi dan Kristus sendiri. Oke. Kita awali dengan pengertian Kristologi. Saudara, pengertian Kristologi ini dalam bahasa Yunani terbagi menjadi dua. Yang pertama itu Kristos, yang artinya Kristus. Yang kedua itu Logos, yang arti perkataan. Jadi, Kristologi ini adalah ajaran tentang Yesus. Ajaran tentang Yesus. Jadi, jika disimpulkan bahwa Kristologi ini adalah ajaran tentang Yesus. Saudara yang terkasih, apa maksud kita mempelajari Kristologi? Saya membawa kita supaya kita mengerti kenapa kita dulu harus mempelajari Kristologi, supaya kita mengetahui dasar dari kita mempelajari Kristologi, supaya kita mengetahui siapa juru selamat kita yang kita percaya, supaya kita tahu bahwa Yesus Kristus yang kita puji itu, yang kita percaya itu benar-benar dan nyata dan terbukti di dalam Alkitab bahwa Dia adalah kekal dan penyelamat. Kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan proses studi teologi. Ya, jelas bahwa ketika kita berteologi adalah tujuan kita berteologi adalah tentang Allah. Jangan kita melarikan diri dari kebenaran Allah sendiri, karena tujuan kita berteologi adalah Allah, subjeknya adalah Allah dan objeknya adalah Allah. Nah, kepintaran kita itu berasal dari Allah sendiri. Pada orang-orang pada zaman mula-mula itu, orang-orang percaya mula-mula, mereka itu mengekspresikan Yesus itu ataupun imannya itu dengan menggambar ikan. Dalam bahasa Yunani itu ichthus. Apa artinya itu ichthus? Itu Yesus Kristus Allah Putra Penyelamat. Dalam bahasa Yunani saya mengatakan ichthus. I itu adalah Yesou dan K itu adalah Kristo. Dan TH-nya itu adalah Theo, dan Uios adalah, dan U-nya adalah Uios, Soter, S-nya adalah Soter, yang artinya Yesus Kristus adalah Putra Penyelamat. Mengapa mereka menggambarkan atau mengekspresikan imannya dengan menggambarkan ikan, saudara? Pada zaman itu, pada masa itu, mereka mengalami penganiayaan atau tekanan oleh orang-orang pada saat itu yang tidak percaya kepada Yesus sendiri. Jadi mereka tidak diizinkan untuk percaya kepada Yesus. Mereka disiksa, dianiaya karena mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus. Maka dengan mereka tidak mau menyangkal Yesus, maka mereka melakukan hal itu agar orang-orang pada saat itu tidak mengetahui apa sebenarnya maksud dari ikhtus sendiri, supaya mereka bisa tetap percaya kepada Allah dan tidak berpaling kepada Yesus Kristus. Itu membuktikan bahwa iman sejati itu ada pada mula-mula. Begitu juga dengan kita. Mari kita belajar tentang Kristologi, tentang Kristus, agar kita bisa, iman kita bisa teguh kepada Yesus, dan kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang yang ada di luar sana.
Jadi kristologi ini adalah bagian dari mata kuliah teologi sistematika yang mempelajari tentang Kristus. Ini sudah menjadi dasar bagi kita sebagai orang-orang teologi. Kalau saudara tahu bahwa orang-orang yang kuliah di dalam perguruan tinggi teologi, maka dia akan pelajari kristologi. Tapi saya di sini akan mencoba menjelaskan bagi kita apa itu kristologi sendiri. Ya, kita sudah tahu tadi apa manfaat dan tujuannya supaya kita teguh dalam iman. Manfaatnya bagi kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka bertanya kepada kita, maka kita bisa mempertanggungjawabkannya. Karena di luar sana banyak orang yang masih belum percaya kepada Kristus ataupun tidak percaya bahwa Kristus adalah penyelamat. Mari kita ada banyak hal yang bisa membuktikan keberadaan Yesus Kristus. Makanya pada hari ini kita akan pelajari eksistensi Kristus dalam perjanjian lama. Ya, ini membuktikan bahwa kekekalan Yesus Kristus ada di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah kekal dan penyelamat. Saudara, eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian lama, yang judul pertama tadi tentang pengertian kristologi, yang kedua eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Bagian pertama, Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitabiah. Dari perspektif akademik dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah poros studi bagi teologi. Poros artinya poros adalah pusat teologi Kristen. Ya, teologi Kristen itu pusatnya adalah Kristus sendiri. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bahwa bagi orang Kristen perkataan, pengajaran serta Yesus menempati tempat primer dalam hidup. Jadi saudara, jika orang Kristen menempatkan pengajaran tentang Yesus sebagai pusat di dalam hidup, tidak salah saudara, karena segala hal yang diajarkan Yesus, segala hal yang telah dilakukan Yesus itu benar dan bersifat kebaikan. Kita belajar tentang Kristus di dalam kekekalan masa lalu. Jadi saudara, kalau ada yang bertanya kepada kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada orang-orang yang bertanya kepada kita tentang kekekalan Allah? Karena percuma saja kita mempercayai apa yang kita percaya, apa yang kita imani, ketika itu tidak kekal. Percuma saja saya menjelaskan di depan ini, di video kali ini, kalau saja yang saya jelaskan ini, yang saya pelajari ini bersifat sementara, tetapi yang saya jelaskan pada saat ini saya percaya pribadi yang kekal itu Kristus sendiri, yang sudah menyelamatkan saya. Dan saya juga percaya bahwa saudara yang akan mendengarkan video ini akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membuktikan kekekalan pada masa lalu? Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Pernyataan ini tidak akan mungkin dapat dipahami jika melihat eksistensi Yesus hanya sebagai manusia biasa semata. Ya, jelas Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Apa buktinya? Apa yang membuktikan bahwa Allah itu, Yesus Kristus itu sudah ada sebelum Abraham? Bukankah bangsa Israel itu awalnya dari Abraham? Kan itu pertanyaan. Itu sebagai pertanyaan. Tapi saya mau membukakan jalan bagi kita, bahwa bagaimana kita menjelaskannya, yaitu jelas di dalam penciptaan itu Yesus Kristus sudah ada, Roh Kudus sudah ada di dalam penciptaan. Jika kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 itu, Allah berfirman, dia mengatakan Allah berfirman. Maka kita juga melihat di dalam perjanjian baru, dia mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi dengan segala sesuatu yang dijadikan, Yesus ada. Dan
di dalam perjanjian baru pada saat di Bethlehem Yesus lahir, dan yang artinya Yohanes menyaksikan firman itu telah menjadi manusia. Jadi saudara-saudara, apa yang membuktikan lagi dasar Alkitab aspek kekalahan Yesus adalah doktrin terpenting. Jadi ya sama halnya dengan yang saya jelaskan tadi, percuma saja saya mempelajari tentang Kristus ketika dia tidak kekal. Dia tidak pertama dan dia tidak akhir. Dia tidak alfa dan dia tidak omega. Tetapi karena saya percaya dan saya mau mengajak saudara juga yang menonton video ini mempercayai bahwa, dan ini benar-benar Alkitab sudah menjelaskan bahwa dia alfa, dia omega, dia pertama dan dia akhir. Bukti Alkitab tentang kekalahan Yesus bukan sifat langsung. Ya, jelas ada bukti Alkitab lagi. Ini dicatat, ini hal yang penting bagi kita untuk membuktikan bahwa kekalahan itu kekalahan Allah, kekalahan Yesus Kristus. Dalam Mika pasal 5 ayat 1 yang dikatakan bahwa ia akan dilahirkan di Bethlehem. Ya, kalau saudara tahu bahwa Yesus Kristus itu lahir di Bethlehem juga dalam perjanjian baru, maka kitab Mika menjelaskan pasal 5 ayat 1 menjelaskan ia akan lahir di Bethlehem, dilahirkan di Bethlehem. Jadi dia bersifat kekal di situ. Dia tidak hanya di dalam perjanjian baru. Sejak dulu dalam perjanjian baru dia sudah dinubuatkan. Kan begitu. Apalagi yang membuktikan ayat Alkitab bahwa dia kekal, bukan hanya pada saat itu. Ya, Yesaya pasal 9 ayat 5 mengatakan Allah yang perkasa tetapi juga Bapa yang kekal. Dia adalah Allah yang perkasa, mampu melakukan mukjizat dan mampu membangkitkan orang yang mati. Nama Yehova sering diberikan kepada Yesus maupun kepada Allah dan Roh Kudus, dan pengertian nama ini merujuk kepada kekekalan, sebab nama ini berarti akulah kekal. Keluaran pasal 3 ayat 14 menjelaskannya. Bukan juga hanya kitab PL yang menyaksikan tentang Yesus, kekekalan Yesus. Kitab PB juga menyaksikan, berikan kesaksian. Kitab PB juga menyaksikan dan membuktikan kekalahan Yesus. Injil Yohanes dimulai dengan pertanyaan, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Istilahnya pada mulanya NRC dalam Injil Yohanes menunjuk pada suatu waktu dalam masa kekekalan yang silam yang mustahil untuk didatangi. Jadi saudara, sama halnya yang saya jelaskan tadi bahwa Alkitab PL memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus itu kekal, dan Alkitab PB juga menjelaskan bahwa Yesus itu adalah kekal dari sejak awal dan sampai akhirnya kekal. Yesus Kristus tetap ada. Bukti apa saja yang kekekalan Kristus juga ditemukan dalam surat kiriman Paulus antara lain Kolose pasal 1 ayat 16-17. Jadi Paulus juga menegaskan hal ini bahwa Kristus itu kekal. Ya, saya bacakan Kolose 1 ayat 16-17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ini jelas ya, saya mengatakan bahwa dari semula pada saat diciptakan, penciptaan langit dan bumi ini sudah ada Yesus Kristus. Paulus sendiri sebagai rasul yang tahu persis tentang Yesus, yang banyak bersaksi tentang Yesus pribadi, Yesus sendiri, membuktikan bahwa Yesus itu kekal. Bagian yang ketiga, ini sudah kita pelajari yang tadi ya tentang Kristus dalam
kekekalan masa lalu. Jadi kekekalan Kristus, saudara, banyak ayat Alkitab yang sudah saya jelaskan tadi untuk menegaskan, untuk menguatkan kita dalam mempelajari ini. Kita belajar tentang Kristus, eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Kita perlu tahu dulu apa itu eksistensi. Eksistensi itu adalah keberadaan. Jadi saya bisa katakan eksistensi atau keberadaan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Jadi tidak hanya tersorot pada perjanjian baru saja keberadaan Kristus, tapi di dalam perjanjian lama juga Kristus itu ada. Yesus mengatakan, "Aku ada sebelum Abraham jadi." Apa buktinya? Kan begitu. Pertanyaan orang-orang di luar sana mengatakan, apa buktinya Yesus ada sebelum Abraham jadi? Ya, dia itu bersifat kekal. Mari kita belajar ya untuk mendengarkan, untuk tahu apa maksudnya aku ada sebelum Abraham. Makanya sedang mengungkapkan prakondisi eksistensi yang adalah Yahweh. Ya, jelas ya. Yesus adalah Allah. Pada masa penciptaan dia ada. Jika Yesus adalah Allah, maka di dalam penciptaan pun Allah ada. Maka Yesus pun ada di situ. Makanya Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham. Jadi banyak hal yang mendasari kita tentang Alkitab, bahwa Allah itu kekal dan awal dan yang akhir. Jadi saudara, hal-hal yang menyangkut pribadi Yesus, peristiwa-peristiwa dalam PL, ya, tipologi dapat dipahami berkaitan dengan hal yang sering terjadi dalam perjanjian lama. Jadi judul yang kedua saya berikan kepada kita, tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh PL. Tipologi Kristus dalam tokoh-tokoh PL. Ada beberapa tipologi Kristus dalam tokoh-tokoh PL. Yang pertama, Harun. Harun adalah sebagai tipologi Kristus dalam perjanjian lama. Saudara, saya bercerita tentang Harun. Harun adalah sebagai imam yang pertama di bangsa Israel, yang pada masa Musa saat itu. Bukankah Yesus juga disebut sebagai imam di dalam perjanjian baru? Jadi ini berkaitan sangat erat. Jika di dalam perjanjian lama Harun sebagai imam, jadi Yesus dalam perjanjian lama itu disebut sebagai imam. Jadi ada pendekatan yang lebih spesifik yang bisa kita pelajari. Jika Harun dipanggil untuk mempersembahkan korban setiap harinya, sedangkan Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Jadi tipologi yang pertama tentang Yesus Kristus, tokoh Alkitab, yang pertama menggambarkan Yesus, yang menggambarkan Yesus, tokoh Alkitab perjanjian lama yang menggambarkan Yesus, itu Harun. Jika Harun mempersembahkan korban setiap harinya, maka Yesus Kristus juga mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya menebus dosa manusia. Ini sangat berkaitan penting, bahwa sejak dahulu ini sudah ada dan telah dinubuatkan. Yang kedua, Habel. Dalam tipologi Habel terlihat Kristus disajikan sebagai gembala sejati yang mempersembahkan korban berdarah. Jelas ya, Habel adalah orang yang mempersembahkan korban berdarah yang diterima Allah. Walaupun pada akhirnya dia dibunuh oleh kakaknya sendiri, yaitu Kain. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari tipologi Habel ini,
dalam pribadi Yesus. Pertama, Habel terlihat Kristus disajikan sebagai gembala sejati yang mempersembahkan korban. Ya, jelas Habel terlihat seperti gembala sejati yang mempersembahkan korban pertama berdarah yang diterima Allah sebagai ketaatan terhadap perintah Allah. Dan Habel dibunuh oleh kakaknya, sama halnya dengan Kristus yang telah dibunuh oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia dibunuh dan disalibkan. Sama halnya di kejadian di Habel. Habel dibunuh oleh kakaknya, oleh orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi ini berkaitan erat ya bagi kita. Ada lagi tipologi tokoh-tokoh, tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh PL. Gambaran Yesus dalam tokoh-tokoh PL. Adam adalah ciptaan yang pertama di muka bumi. Pertama sekali Adam itu diciptakan dengan manusia sempurna, tidak berdosa. Awal dari kejatuhan mereka itu ketika mereka melanggar aturan yang Tuhan berikan. Jadi pada saat pertama itu Adam itu adalah sempurna dan tidak bercacat dan tidak berdosa. Maka oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka mereka membutuhkan penyelamat itu yang sempurna, semulanya sudah ada. Hanya Yesus Kristus datang di dunia untuk menjadi Adam yang baru, yang sempurna, tidak bercacat dan tidak berdosa untuk menyelamatkan manusia. Itu menjadi dasar kita. Kita bisa melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 14. Ya. Jadi saudara, apalagi yang tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh PL atau gambaran Yesus dalam tokoh-tokoh PL? Daud. Hubungan sejarah dengan Daud, Kristus sudah umum dikenal, namun hubungan secara tipologis sering diabaikan. Daud adalah tipe kita Yesus memang gembala. Ya, jika melihat dari pekerjaan Daud adalah seorang gembala. Bukankah juga Yesus disebut sebagai gembala dalam perjanjian baru? Bukankah Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik? Jadi saudara, ini gambaran-gambaran tentang tokoh-tokoh Alkitab dalam PL menggambarkan pribadi atau sifat-sifat Yesus. Yusuf. Yang pertama tadi Harun, kedua Habel, ketiga Adam, keempat Daud, kelima Yusuf. Yusuf adalah gambaran Kristus paling lengkap dalam perjanjian lama. Keduanya dilahirkan oleh campur tangan khusus dari Allah. Pasal 30 ayat 22, Kejadian pasal 30 ayat 22 sampai 24, atau pasal 1 ayat 35. Keduanya dikasih secara khusus oleh bapa mereka. Jadi ketika kita mempelajari tentang Yusuf, bahwa Yusuf itu dijual, bahkan mau dibunuh oleh kakak-kakaknya, dan pada akhirnya dia juga menjadi raja untuk menyelamatkan ayah dan saudara-saudaranya dalam kelaparan. Sama halnya dengan Yesus yang telah dicampakkan, yang telah dibunuh oleh orang-orang Romawi pada saat itu, dan pada akhirnya juga dia menyelamatkan kita. Apalagi judul yang bisa kita pelajari pada hari ini ada tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa PL. Ya, peristiwa-peristiwa dalam PL yang menjelaskan keberadaan Yesus. Pertama, pakaian Adam dan Hawa. Alkitab mencatat satu perkara indah yang dikerjakan Allah bagi umat manusia di tengah-tengah kejatuhan dan hukuman dosa Adam dan Hawa. Karena Allah berinisiatif membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi saudara,
Apa maksudnya pakaian dan Adam dan Hawa? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengasihani, ada belas kasihan dalam hidupnya. Maka apakah Yesus Kristus itu berhubungan dengan ini? Ya, Yesus Kristus adalah pribadi yang kekal dan mengasihi semua umatnya. Meski kita orang berdosa, tetapi dia tetap menyelamatkan kita. Itu menjadi bukti bagi kita bahwa Tuhan itu ada, ataupun eksisten keberadaannya itu dalam PL itu ada, dan dia kekal. Yesus Kristus dalam penubuatan perjanjian lama yang membuktikan bagi kita Yesus dalam perjanjian lama itu bahwa Yesus Kristus adalah kekal. Yang pertama itu nubuat tentang kelahirannya. Nubuat tentang kelahirannya ini sudah digambarkan di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Itu menjelaskan di mana ia lahir. Nubuat tentang pribadi dan karya Kristus itu banyak dijelaskan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 ayat 6, Mika pasal 5 ayat 1 yang mengatakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi itu mengenai tentang pribadi dan karya Kristus, apa yang ia lakukan di bumi ini. Dia adalah Allah yang perkasa, yang mampu menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang yang mati, dan melakukan mujizat-mujizat yang besar yang tidak bisa dilakukan manusia. Nubuat tentang penderitaan dan kematian Kristus. Jadi di dalam perjanjian lama ini sudah dicantumkan tentang kelahirannya, tentang pribadinya, tentang karyanya, tentang nubuat tentang penderitaan dan kematiannya pun sudah dicantumkan di dalam perjanjian lama ini, membuktikan bahwa dasar-dasar Alkitab kita sebenarnya di dalam pertanggungjawaban Yesus, iman kita kepada Yesus itu ada, dan dia adalah kekal. Nubuat tentang penderitaannya itu ada dalam Mazmur pasal 22 dan Yesaya pasal 53 yang menyuguhkan penderitaan Kristus. Ya, tentang penderitaannya dia di Mazmur itu menjelaskan penderitaan Kristus sendiri. Nubuat tentang kebangkitannya, ya ini penting ya kita pelajari bahwa Mazmur pasal 16 ayat 10 mengatakan terutama ditujukan kepada kebangkitan Kristus, bagaimana Petrus mengutip nas ini dalam khotbahnya dari hari Pentakosta. Jadi nubuat dari perjanjian lama dari lahir pun sudah ada, karyanya yang akan dia lakukan sudah ada, kebangkitan Kristus pun ada, kematiannya pun ada. Jadi saudara jangan meragukan iman kepada saudara ketika ada yang bertanya tentang Kristus sendiri, apakah dia kekal? Ya, saudara bisa membuktikan dengan itu. Gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama ada beberapa yaitu Yahweh, Elohim, Adonai. Itu ada 3 ya tentang gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama. Mengapa disebut Yahweh? Karena Yesus Kristus adalah Allah. Jika bangsa Israel menyebut Allah pada saat itu Yahweh, maka Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Jadi saudara, demikian video kita pada hari ini, demikian materi kita pada hari ini yang bisa saya paparkan bagi kita untuk kita pelajari bersama agar kita teguh dalam iman kepada Kristus dan kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang yang masih belum percaya kepada Kristus, dan kita menjadi berkat bagi kita. Di akhir video ini, jika ada kesalahan saya di dalam menyampaikan materi, mohon untuk dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara.